Politeknik Negeri Medan. Dalam video ini aku akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Yang pertama, apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi atau pesan. Dan dalam komunikasi adalah proses komunikasi dimulai ketika sender atau komunikator mengirimkan pesan melalui media dan sampai kepada receiver. Kemudian receiver akan memberikan respon atau feedback. Kemudian dalam proses komunikasi ini ada namanya decoding dan encoding, di mana decoding adalah proses berpikir komunikator sebelum menyampaikan pesan, sedangkan encoding adalah proses penafsiran pesan setelah diterima oleh komunikan. Dan dalam proses komunikasi ini ada namanya noise atau gangguan. Contohnya saat kita berbicara secara langsung ada gangguan dari luar, maka pesan yang kita sampaikan akan tidak dimengerti oleh komunikan. Yang kedua, kriteria yang harus dimiliki seorang komunikator dan komunikan. Kriteria yang harus dimiliki komunikator yang pertama adalah keterampilan dalam komunikasi atau berbahasa. Keterampilan dalam berkomunikasi yang harus ditunjukkan agar dapat dimengerti oleh komunikan. Yang kedua, sikap. Sikap komunikator harus memiliki sikap yang baik. Yang ketiga, pengetahuan. Seorang komunikator tentunya harus memiliki pengetahuan yang tinggi agar dapat dimengerti oleh komunikan. Yang keempat adalah social system. Yang kelima adalah budaya. Contohnya, saat kita berbicara dengan orang Jawa, mereka memiliki budaya yang berbicara dengan intonasi yang lebih lembut dan lebih pelan. Kemudian kriteria yang harus dimiliki komunikan. Yang pertama itu berbicara secara jelas. Yang kedua, mengerti atau dapat mengartikan maksud dan tujuan dari penyampaian pesan dari komunikator. Yang ketiga, itu dapat menyimpulkan maksud dan tujuannya serta mendengar dengan baik. Yang ketiga, komunikasi dibedakan menjadi dua, komunikasi verbal dan non-verbal, di mana komunikasi verbal adalah komunikasi yang menyampaikan pesan secara lisan maupun tulisan. Contohnya, dalam wawancara, seseorang melakukan komunikasi secara langsung. Contoh yang lainnya, dalam memasarkan produk, bisa dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. Secara lisan kita berbicara langsung dengan pembeli, sedangkan secara tulisan itu melalui brosur-brosur. Yang kedua ini adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ini komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung atau dilakukan secara gerak tubuh, ekspresi, gambar, dan yang lainnya. Contohnya itu saat kita pergi ke luar negeri, kita tidak mengetahui bahasa mereka, maka kita menggunakan bahasa isyarat agar mereka mengerti. Kemudian contoh lainnya dalam memasarkan produk, kita mengekspresikan wajah kita dengan agar pembeli dapat percaya dengan produk yang kita jual. Yang keempat, budaya. Budaya adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan secara turun-temurun. Contohnya dalam dunia bisnis, saat kita ingin bertemu dengan teman bisnis kita, biasanya kita mulai dengan berjabat tangan yang menjadi budaya kita dalam menyapa teman bisnis kita tersebut. Contoh yang lainnya, saat kita pergi untuk melakukan perjalanan bisnis atau melakukan kerjasama bisnis, kita harus memakai pakaian rapi agar mereka percaya dengan kerjasama yang akan kita buat dengan mereka. Sekian dari informasi yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali di komunikasi bisnis selanjutnya.